Perjuangan pendampingan individu. Melewati negeri di atas awan. Pak Suherman dia tahu DP arah kemana, saya juga tahu. Jadi diskusi patronnya ada apa agenda. Jadi pertama orang mau bahas tuh diskusi tentang pembelajaran daring selama 1 bulan Pak Suherman lewati dengan Fasil. Kemudian setelah itu orang mau refleksi pembelajaran di kelas yang tentunya menurut Pak Suherman sesuai dengan pemikiran KHD. Jadi mana yang sesuai Pak Suherman sampaikan supaya bisa juga jadi bahan untuk kami. Kemudian yang berikut orang akan lihat perkembangan portofolio digital. Mungkin Pak Suherman pernah dengar atau buat. Kalau misalnya buat bagaimana di perancangan supaya orang boleh lihat apa tuh boleh mau tambah. Kemudian yang terakhir orang mau lihat peta dirinya Pak Suherman, kan sobeting itu di lokal 0. Nah, setelah belajar pastikan ada yang kompetensi sodapa dan kompetensi yang tadinya belum dimiliki. Setelah belajar pasti sudah dimiliki Pak Suherman. Kemudian setelah selesai itu terakhir mau bikin rencana pengembangan diri. Kalau ada yang belum dicapai, kira-kira rencananya Pak Suherman untuk capai apa? Bisa Pak Suherman, saya lanjut. Oke. Nah, kita masuk dulu di yang pertama Pak Suherman tentang diskusi pembelajaran daring. Saya tahu Pak Suherman sangat aktif di Rukol atau Vikol dengan di kelas yang sudah diterapkan berdasarkan pemahaman baru atau ide baru yang Pak Suherman dapat waktu belajar daring. Kira-kira apa yang sudah dibuat? Terima kasih. Pemahaman baru yang saya dapat selama melakukan kegiatan LMS itu ada nilai yang penggerak, salah satunya berhamba kepada murid. Nah, kami di SLB sangat mengaplikasikan itu, mempraktekkan itu berhamba kepada murid. Karena kami di sini sebelum mengajar itu kami melakukan asesmen dulu. Oh, jadi langsung asesmen dulu kan? Karena kalau kita di sini istilahnya kalau mengajar tanpa asesmen susah untuk mengetahui perkembangan anak, kompetensi apa yang dimiliki, yang belum, apa yang mau dikembangkan. Nah, itu sangat penting sekali bagi kami. Jadi proses yang sudah dilalui salah satunya asesmen awal ini. Iya, asesmen awal. Ya, oke. Jadi setiap tahun ajaran baru selalu buat ini. Kalau ada murid baru masuk tetap buat seperti ini. Kan untuk menentukan peta perkembangan anak. Jadi ini tujuannya lihat petanya kan? Iya, perkembangan. Istilahnya kompetensi apa yang sudah dimiliki, yang belum dimiliki atau yang perlu. Jadi ini kan agak unik menurut kita Pak Suherman, karena kalau yang di asesmen awal untuk tingkat SD, SMP, SMA yang reguler, biasanya orang kan pemetaan minat, pemetaan kesediaan kesiapan belajar. Kalau yang di asesmen awal ini kan karena ini agak inklusif dia, jadi kan orang mau dipetakan berdasarkan kompetensinya. Kalau boleh tahu, maksudnya yang kompetensi, minta maaf karena kan mereka inklusif. Jadi kompetensi apa yang dilihat sebenarnya di awal? Terima kasih. Kompetensi yang kami lihat pertama itu tentang pemahaman dulu kognitif. Apakah anak ini boleh diajar secara kognitif? Oh gitu ya, kognitif. Yang kedua, keterampilan atau bakat dan minatnya. Ketika kami asesmen tidak mampu kognitif, berarti kami arahkan keterampilan. Oh, langsung dua itu saja kan? Iya, dua itu saja.
karena di sini karena percuma mengajar anak tunagrahita itu kognitif ajar Iya. sekian 5 menit kemudian lupa. Heeh. Nah, jadi kami istilahnya pemahaman sedikit lah pengenalan. Iya. Nah, itu yang kita bermaksud tadi, kan ini agak unik. Iya. Jadi untuk asesmen awal ini agak berbeda dengan yang diterapkan di reguler, toh. Iya. Karena yang di reguler kan dia langsung biasanya misalnya dorang kinestetik, dorang Iya. audio, dorang visual. Nah, kalau ini langsung dibagi dua saja. Misalnya boleh nggak ini dibimbing kognitif, kalau tidak boleh diarahkan ke keterampilan saja. Karena kami di SLB begitu ya, macam kan siswa saya sekarang dia istilahnya terbelakang mental lah istilahnya. Iya, iya. IQ-nya di bawah rata-rata. Iya, maksudnya dan dia apa istilahnya Untuk kognitif dia tidak mampu. tidak mampu. Iya. Jadi arahkan ke Arahkan ke keterampilan. keterampilan, kita bikin stick es krim. Oh, yang langsung bikin begini ya? Iya, karena dia kan istilahnya kalau untuk mengajar kognitif memang tidak mampu. Jadi kami arahkan gunting-gunting. Nah, Oh, jadi ini semua produknya ini, Pak. iya. Yang ini kan Oh iya. Oh ya. Jadi mereka sendiri yang memang iya, bikin kami ini. contohkan bimbing begini caranya. Jadi caranya dilem begitu ya. Oh ini langsung DP. Ya, karena istilahnya secara kognitif Tidak mereka bisa. tidak mampu. Jadi ini tidak, maksudnya dorang tidak diarahkan misalnya hitung DP luas, ya langsung saja bikin seperti ini. Iya, kami kasih contoh begini misalnya begini. Nah, ini kan bikinannya siswa ini. Nah, jadi modelnya kurang Iya. sempurna. Nah, ini yang kami bikin. Dengan contohnya begitu. Jadi kasih contoh, peraga, pembimbing, hasilnya. Oh ini tahu ya. Jadi yang penting orang punya keterampilan. Iya, sebenarnya orang keterampilan. Sama satu juga di sini yang paling penting kami keterampilan hidup. Iya. Iya. Istilahnya makan, mandi, Iya. Makan, mandi. iya. Ada. Kancing baju sendiri, sepatu. Orang kan patut inklusif, jadi belum bisa untuk keterampilan dasar ini yang Iya. diajar dulu ya. Oh iya. Sebenarnya kan petakan lagi setelah itu dia sudah mampu makan sendiri ya. Jadi kan sudah tidak ajarkan lagi itu. Oh kalau sudah menurut indikator air. Nah, asesmen itu sudah mampu makan sendiri. Nah, jadi kan maksudnya pas diajarkan, dibimbing, terus indikator yang sudah tercapai, misalnya, oh sudah dia makan sendiri dianggap sudah tercapai, tidak diajarkan iya. lagi, berikan lagi keterampilan lain. Oh, Macam siswa saya sampai sekarang tuh kancing baju dia belum. masih belum boleh. Jadi motorik halusnya dia memang masih kurang. Memang Kami melakukan pelajaran, kami cerita dulu sama siswa apakah dia siap untuk belajar atau belum dia. oh iya, maksudnya yang bertanya Iya. ada waktu mau siap belajar atau tidak. Mengingatkan kami sebelum mengajar cari moodnya anak dulu. Kalau lihat, nah macam siswa saya tadi tidak mau olahraga, jadi saya dampingi jalan-jalan dulu. Oh begitu ya? Baru mau olahraga dia. Oh iya, kita cross check ulang ya Pak Suherman. Jadi Pak Suherman selama 1 bulan ini sudah mempraktekkan asesmen awal, kemudian menanyakan kesiapan belajar. No? Jadi asesmen awal itu tadi indikatornya ada, tujuannya ada 2. Kalau dia bisa diajarkan secara kognitif, diarahkan kognitif. Kalau tidak, pasti ke keterampilan. Jadi keterampilan ini lebih khusus ke kecakapan hidup, misalnya kancing baju, bagaimana makan, mandi sendiri, Ngikat tali sepatu. ikat tali sepatu. Kita sehari-hari ini ya. Oh. Karena tujuannya kami mengajar di SLB itu ketika besar nanti dia tidak tergantung sama orang lain. Dia sudah mampu mandiri. Mandiri itu kalau memang merdeka untuk dorang. Tanya kembali Pak Sherman, apakah yang tidak ada kelupaan ini, apakah cuma ini 2 atau masih ada? Sama yang kami juga kolaborasi di sini. Oh jadi yang 1 bulan ini Kami benar-benar kolaborasi. Kolaborasi dengan guru tentang perkembangan anak. Apalagi yang kita mengajarkan sama dia ini sudah dia kuasai. Oh jadi misalnya Pak Suherman menyampaikan ini murid A, so boleh begini. Saya boleh makan sendiri. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Selain mereka sejawat, kira-kira Pak Suherman ini minta dukungan ke siapa supaya ini proses yang tadi
asesmen awal ini berjalan, kemudian kesiapan belajar dengan kolaborasi ini bisa jalan. Kami selain menyampaikan sugesti ini, tentunya orang tua yang paling penting. Oh ya, ini orang tua kan? Karena program yang kami selenggarakan di sekolah pastinya kami beritahukan ke orang tua. Istilahnya ada follow up dari orang tua. Jadi misalnya program ini kita mau jalankan di offer di orang tua, minta dukungan. Misalnya kan macam siswa saya, kalau boleh dia jangan terus pakai baju kos, contohnya tadi baju kos dia. Kalau dia ada bawa baju kancing, jadi kita ajar di sini di rumah diajarkan lagi sama orang tua. Sebenarnya ada follow up program yang dikembangkan di sekolah sama orang tua. Jadi selain di sekolah disampaikan juga di orang tua, minta tolong arahkan dia kancing baju karena belum mampu di sini. Sekali proses yang Pak Suherman sudah lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini, kalau saya saja merasa merinding ini dengan Pak Suherman, Prof. Pengorbanannya Pak Suherman bukan main. Harapan, kekhawatiran. Ini masih terkait dengan pembelajaran daring. Jadi setelah Pak Suherman sampaikan tadi banyak kegiatan berdasarkan pemahaman baru yang Pak Suherman dapat lalu, kira-kira ada enggak harapan mana yang Pak Suherman sudah capai menurut Pak Suherman yang pernah dituangkan lalu di Lokanon? Harapan yang pernah dituangkan itu kira-kira sudah tercapai atau ada enggak harapan baru? Sini mungkin harap yang sudah tercapai mungkin setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran, pemikiran. Jadi saya dapat mengetahui bahwa manusia itu memang lahir sudah ada kodratnya masing-masing. Sehingga kita sebagai guru atau pendidik tinggal menyebalkan saja laku itu untuk mencapai kodratnya. Jadi harapan itu menurut Pak Suherman sudah tercapai. Iya. Jadi yang menebalkan laku, menebalkan laku serta di situ. Kami di sini cuma dia cuma sedikit ini, kami bimbing terus sampai dia mampu itu. Ini sama yang Pak Suherman lakukan ini sudah panjang sebenarnya. Terus sebelum ikut guru penggerak pernah dilakukan sebenarnya. Iya, karena di SLB kan sama dengan Pak Suherman bilang tadi waktu bincang-bincang awal, Pak Suherman dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami dari kelas 4 ke kelas 6 dibimbing terus. Ya. Jadi diikuti terus. Memang itu menebalkan lakukan Pak Suherman yang tahu di tingkat perkembangannya bagaimana terus harapan baru. Kalau harapan baru kami di SLB itu sulit. Jadi karena memang secara kognitif kami sangat sulit. Oke, kita harapan barunya agak susah kan, mau menambah lagi kira-kira karena inklusif ini yang membatasi. Jadi sudah tercapai, tapi pastikan ada, menurut Pak Suherman mungkin masih belum terlalu optimal. Kira-kira ada enggak dukungan yang selain tadi yang Pak Suherman sampaikan, orang tua, teman, kira-kira ada bentuk dukungan yang bagaimana yang Pak Suherman harapkan dari dorang selain mengulangi yang diajarkan di sekolah? Bentuk dukungan kami seperti itu, mungkin pelatihannya secara berkesinambungan ya. Jadi, karena ada beberapa anak di sini kami sudah ajarkan hari ini, sudah mulai menguasai sampai minggu ini. Ketika dia tidak datang di sekolah selama beberapa hari, kami mencoba praktekkanlah, lupa ulang. Jadi harapan untuk orang tua ini selalu diulang-ulang. Iya, istilahnya berkesinambungan, apa yang diajarkan di sekolah di rumah diterapkan juga. Ada kesinambungan kan, ada program sekolah kan, sekolah dengan orang tua. Ini yang memang pokok kan, kerjasama antara guru dengan orang yang muncul untuk program ini sehingga tidak berjalan dengan baik. Kekhawatiran kami di sini biasa anak-anak datang sekolah itu jarang-jarang, itu kekhawatiran kami. Apa yang kami ajarkan mereka lupa. Jadi kami memulai lagi dari awal.
Jadi kekhawatirannya murid tingkat kehadiran murid menurun dan khawatirnya seperti itu. Program yang kami ajarkan kami ulang, seharusnya dia sudah capai di tahap 3 dan kembali lagi ke tahap 1. Tapi selama ini kekhawatiran itu muncul atau cuma sebatas kekhawatiran Bapak? Cuma sebatas kekhawatiran saya. Tapi bentuk realnya belum. Jadi artinya belum pernah dialami seperti Iya, itu. tapi kalau guru lain pernah. Oh iya. Jadi misalnya 1 minggu 1 kali dia hadir. Ya, bahkan tidak pernah. Karena sakit atau mungkin kesibukan orang tua. Dan di sekolah untuk yang inklusif ini memegang peranan penting. Karena kalau dia sering hadir, banyak pembiasaan akan ingat. Kan dia istilahnya secara kognitif kami secara pembiasaan. Jadi harus dibiasakan. Beda dengan orang reguler 2 kali diajar mungkin sudah tahu. Ya, sudah paham. Kalau ini kan tuh mungkin 3-4 minggu ulang-ulang itu terus. Ya, itu terus. Ya, jadi kalau mereka tidak hadir kasihan gurunya ulang lagi. Iya. Bisa kami kembali lagi tanya, sudah lupa dia, ketika diajarkan, sudah mulai paham lagi sedikit dia. Kembali harapan bersama yang sudah tercapai ini sudah mampu menebalkan laku peserta didik. Harapan barunya tentu ada, tapi untuk SLB ini tidak agak susah dipetakan istilahnya, karena tingkat kognitifnya yang bisa dikatakan dari bawah rata-rata. Kemudian bentuk dukungan itu ada kesinambungan program di sekolah dengan orang tua. Oke. Untuk kekhawatirannya ini masalah siswa tidak konsisten. Ya oke, kita sudah lihat harapan dan kekhawatiran Pak Suherman. Semoga yang kekhawatiran ini tidak terjadi. Tapi meskipun tidak terjadi, tapi kan ada kekhawatiran orang mau bikin antisipasi atau mitigasi. Tapi saya rasa Pak Suherman pasti mampu untuk mencari solusinya. Oke, kita sudah melewati harapan dan kekhawatiran. Kita masuk ke poin yang berikut, yang refleksi pengajaran di KHD di kelas. Selain yang Pak Suherman sampaikan tadi itu, yang program melihat kesiapan belajar sebelum belajar, itu kan dilakukan di kelas. Kemudian membimbing seperti ini, keterampilan, ini kan sudah di kelas. Ada enggak kegiatan lain yang sudah selaras dengan KHD selain yang Pak Suherman sampaikan tadi? Tentang nilai sopan santun dia budi pekerti di sana. Nilai budi pekerti. Saya setelah belajar LMS itu kok saya bersama kata-kata ajaib gitu. Baru 2 minggu lalu kita latihan permisi, maaf. Jadi kami mengajarkan bagaimana itu permisi, postur tubuhnya. Jadi ditulis kemudian dipraktekkan. Mantap. Jadi ini ditempel kemudian dipraktekkan. Iya, praktekkan. Bagaimana posisi bilang permisi, anak guru mempraktekkan, anak mengikuti. Iya, betul. Bagaimana cara meminta maaf, meminta tolong. Urutan mandi juga sudah ditempelkan kemudian. Iya. Mantap sekali ini RPP-nya begitu. Iya. Kalau di sini ada nggak? Kalau RPP kami ada juga, ada juga. Ada. Kami selain sini modifikasi, kalau bisa diferensiasi. Jadi saya kelas 6 kami turunkan jadi kelas 1 dia. Tingkat pemahamannya. Kelas 1 SD. Jadi kelas 6 SLB disejajarkan DP kognitif di kelas 1 SD. Iya, tapi tidak mesti begitu ya, istilahnya kan kami juga di sini. Sisa gurunya yang lihat. Materi menyesuaikan. Misalnya kami usia normalnya misalnya dia SMP, tapi bisa materi pelajarannya kembali ke SD dia. Sesuai usianya. Jadi tidak baku DP apa kan? Ya, usia. Maksudnya tidak baku, beda dengan kami kan silabusnya
Oh seperti ini. Saya Jadi, pakai semua. Kalau ini tergantung dari Pak Suherman, dia masuk di sini, dia ini masih masuk sini. Iya. Oh jadi silabusnya reken fleksibel dia kan? Fleksibel. Oke, mantap. Iya, jadi ini Pak Suherman sudah sampaikan lagi satu yang sudah dilakukan. Nilai budi pekerti dengan cara menempelkan poster toh. Iya. Kemudian Pak Suherman contohkan, diikuti, Iya. contohkan, kemudian ditiru. Iya. Oke, ya mantap sekali ini. Kalau untuk taraf inklusif ini programnya Pak Suherman sudah sangat banyak. Jadi ada tadi tes awal, ada seperti ini, kemudian ada lagi yang ditempel poster, kemudian dicontohkan. Apa yang mendasari sehingga Pak Suherman melakukan proses-proses ini? Yang mana yang paling menurut Pak Suherman ini yang paling pas dengan kita? Kalau yang pas di SLB berhambat kepada murid. Berhambat. Yang tadi di awal kan memang ini. Kalau kami di SLB rata-rata kami harus berhambat kepada murid kan. Di sini guru itu istilahnya bukan murid yang mengikuti guru, tapi guru yang mengikuti murid. Oh, iya. Jadi tanpa disampingkan misalnya kodrat keadaan, ini yang paling pokok. Iya, paling pokok kan. Meskipun katut orang lihat DP kodrat keadaan sebenarnya, Iya. kan Pak Suherman kan dia kondisi lokalnya bagaimana, kodrat alamnya. Iya. Nah, kan tes diagnostik awal tadi kan sebenarnya sudah lihat DP Tingkat perkembangan. kodratnya dan suasana alamnya bagaimana katut. Tapi di sini Pak Suherman lebih menekankan ke berhambanya, berhamba padamu. Oke. Terus setelah Pak Suherman terapkan ini, seperti tadi yang kata-kata ajaib itu dengan yang tes diagnostik, kemudian yang keterampilan, responnya anak-anak bagaimana? Mereka sangat istilahnya kalau dengan hal-hal yang baru mereka sangat nyintongnya tinggi sebenarnya. Oh, untuk walaupun hal mereka baru, tidak tahu. untuk hal baru, Istilahnya menarik bagi mereka. oh menarik. Jadi responnya senang kan? Iya, senang. Macam kamu tempel yang di sana, mereka yang tempel. Cuma Oh, kamu saya pasang, nah jenis-jenis warna, Hmm. orang arahkan tempel sini, orang tempel. kami cuma arahkan, tempel di paling atas. Tapi kami sudah istilahnya taruh di lem. Mereka tinggal menempel. Mereka yang kegiatan baru itu sebenarnya Suka lah. walaupun mereka tidak mengerti Iya. apa yang mereka tempel. Pokoknya responnya sangat senang. Ya, Hal-hal baru mereka ya. Kalau Pak Suherman lihat, perasaan Pak Suherman bagaimana nih? saya bangga kepada tentunya bangga kepada siswa saya dengan tingkat capaian dia. Iya. Karena secara kognitif mereka memang tidak mampu. Bangga. Oke. Bangga karena Pak Suherman so tahu dong. Iya. Dari awal memang Susah mencapai ini, mencapai tapi ini. ketika bisa capai walaupun sedikit, kami sangat baik yang menurut Pak Suherman dari dua kenyataan ini, dari dua fakta ini, apa hal baik yang bisa Pak Suherman ambil? Misalnya apakah Pak Suherman lebih dimotivasi? ya, paling tidak kami sangat mengapresiasi perubahan sekecil apapun yang dicapai oleh murid, lebih beri dukungan atau motivasi. jadi bahasanya mungkin lebih mengapresiasi apapun sedikit Ya, perubahan yang ada. sedikit perubahan kepada peserta didik kami sangat apresiasi. Jadi lebih menghargai lah Iya, menghargai perubahan. perubahan. Itu hal baiknya kan? Ya, menghargai capaian walaupun Lebih sedikit. menghargai. Ya, kami di sini perubahan sekecil apapun kami harus tepuk tangan atau memberi misalnya dia, ayo kita pergi bermain dulu. Jadi apapun perubahannya sangat apresiasi. Itu hal baik yang hal positif anak. Oke. Jadi setelah orang lihat ini, kira-kira menurut Pak Suherman hal-hal apa yang boleh Pak Suherman perbaiki supaya lebih
memberikan keterampilan ke anak atau menambah kognitifnya, biar cuma perubahan sedikit. Apa yang boleh Pak Sherman lakukan atau perbaiki ke depan dari program ini? Ada enggak? Oh, ini masih kurang, kita mau tambah sedikit. Oh ya, tentang nilai kedisiplinan tadi mungkin kami tambah lagi kebiasaan anak pas masuk sekolah. Kan biasa dia datang lari, nah, karena saking senangnya lari. Seharusnya kami pas masuk sekolah ucapkan selamat pagi atau bersalam. Nah, Oh, pembiasaan salam kan? Karena faktanya anak-anak yang di sini datang langsung lari. iya, saking senangnya ketemu gurunya lagi dia, biasa begitu. Bukan karena dalam tanda petik takut begitu ya, cuma karena senang Iya. langsung mau masuk di kelas. Karena kami sini apa yang dimaui murid, kami istilahnya dorong yang penuhi. Yang sudah sampaikan ini semoga yang baik. Apakah Pak Sherman tuangkan ke jurnal refleksi atau hal lain yang Pak Sherman tuangkan? Yang dituangkan di jurnal Refleksi. paling yang ini akan dituangkan nanti. Oh, jadi Pak Sherman belum isi Kalau jurnal. jurnal refleksi yang satu kami sudah isi. Ya itu yang kita maksud. Apakah ini yang Pak Sherman tuangkan atau misalnya Pak Sherman tuliskan yang Loka Karya Nol atau Iko Vikon, Pak Sherman ceritakan yang itu. Oh, yang dituangkan dalam jurnal refleksi yang baru, kami merasa bangga menjadi Merasa guru cara. Oh, Dengan belajar ini saya mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang berhamba kepada anak. Oh, ternyata berhamba kepada anak itu kami sudah terapkan di sini. Ternyata salah satu pemikiran Ki Hajar. itu maksud kita tadi. Jadi sebenarnya Pak Sherman sudah tuangkan, tapi isinya agak berbeda. Selesai untuk apa ya, yang refleksi pembelajaran di kelas. Kemudian saya mau tanyakan, apakah aksi nyatanya ini yang Pak Sherman sudah, ini kan semua aksi nyata ini, apakah ada dokumentasinya? Kalau yang foto-foto sana, kami selain kami tempel di sekolah, kami suruh dia tempel di rumah yang itu. Nah, jadi itu nanti tolong dikirim di WA. Jadi misalnya tuh Pak Suherman ada hasil tes diagnostik awal itu, kalau boleh kirim akal no? Kami selain di sekolah kami suruh tempel juga di ini rumah. boleh nih no? Nah, yang ini juga. Ya. Ini no dikirim supaya itu saya mau kirim di tugas kami laporan bahwa CGP benar melakukan aksi nyata, seleksikan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan KHD. Sungguh kegiatan yang sangat menarik, respon siswa sangat baik, mereka tertarik untuk hal-hal baru, akhirnya membuat Pak Suherman lebih bangga, lebih semangat untuk melihat setiap perubahan yang ada. Tapi di sini ada hal yang Pak Suherman mau lebih tingkatkan, yaitu masalah kedisiplinan. Untuk datang dari rumah ke sekolah, mau masuk di lingkungan sekolah, mau menerapkan salam. Tapi itu sudah dilakukan sebenarnya, tapi namanya kartu SLB diulang terus. Kebiasaan sebenarnya kan pembelajaran di sini. Oke. Kita lanjut ya. Yang saya sampaikan tadi kan berkaitan portofolio digital. Sekarang orang mau masuk ke situ yang portofolio digital. Kalau boleh tahu Pak Suherman Sobeki atau Sorancang? Bikin kemarin Ya coba. Sebenarnya kalau Pak Suherman Sobeki nggak sudah ini masih pakai Google Site atau masih pakai Google Site? Coba bikin kemarin ternyata ini bikin background menu-menunya. Nah itu yang ini lagi berubah nggak sebab memang mantap sekali Pak Suherman. Tidak masalah, yang penting dia sobat tentara no. Nah ini tapi maksud Pak Suherman yang aksi nyata ini. Nah, baru bikin menu-menunya itu. Ternyata kemarin sambil belajar di YouTube, ternyata begini bikin. Ini. Nah jadi Pak Suherman bisa bikin kan, jadi platformnya tetap pakai yang Google Site. Terus rencananya apa yang Pak Suherman mau isi nanti lah
selama kegiatan di guru penggerak itu pasti saya akan tuangkan di sini. Ya, oke, misalnya apakah gambar atau teks atau video atau apa kira-kira mau tuangkan atau semuanya? Semua rencana dituangkan di Jadi ada video, ada videonya, ada gambar, narasi oke, di situ. ada deskripsi kan? Deskripsi, ada videonya, ada gambar, oke. Ini gambar ini profil. Iya ini no, ya, ada Pak Suherman paling so tambah so ini kan, nah itu so tahu itu menunya ada. Menunya memang begini. Nah, kita kan biasa tidak pakai ini, yang kita pakai kok dulu kuliah blog. Oh, simbol. Ya, tapi blog dia susah karena mau bikin di menu ini harus ada bahasa pemrograman yang orang isi. Kalau ini kata Memang tinggal tambah di sini. tambah. Saya juga ada dong, ada web, blog, cuma dia susah no bikin, mau input halaman baru harus bikin DP apa algoritma pemrograman itu, bahasa pemrogramannya harus isi dulu baru bisa. So sangat baik untuk buat ini. Terus terang kita belum bikin no, tapi kita so punya kok, cuma kita nggak bikin sini kan. Tapi untuk CGP yang sekarang kami diberi fasilitas untuk Google Site-nya. Ini sangat baik nanti kalau Pak Suherman suka pakai kembangkan bisa no, bisa kalau so kelar kegiatan guru penggerak ini masih bisa dipakai kegiatan misalnya promosi sekolah atau promosi kegiatan sekolah boleh ditawarkan nanti kalau Pak Suherman suka tawarkan ke ibu kepala sekolah bikin web sekolah bisa setidaknya pengembangan ada kalau di sini. Oke, tolong ke terakhir ini Pak Suherman. Kita lihat yang peta posisi dirinya Pak Suherman sekarang. Kan orang so tulis to lalu di Lokanol ini kan ada apa kompetensi guru penggerak itu bisa Pak Suherman lihat. Itu ada pengembangan diri dan orang lain itu, gitu. Dan yang rencana pengembangan itu. Kompetensi diri Pak Suherman, kemudian ada pengembangan diri dan orang lain, kemudian ada kepemimpinan pembelajaran, ada kepemimpinan manajemen sekolah, ada kepemimpinan pengembangan sekolah. Dari 4 kompetensi ini, mana yang menurut Pak Suherman so baik? Yang sudah Pak Suherman kira-kira miliki? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Okay. Yang belajar ini ada pengetahuan baru, kan ada pengetahuan, banyak sekali pengetahuan baru, terutama pemikiran Ki Dewantara situ, nilai-nilai guru penggerak, peran guru ini karena dapat pengetahuan baru. Kemudian juga seperti ini toh pengembangan diri seperti Pak Suherman ini pengembangan diri. Pak Suherman sudah bikin sendiri tanpa embel-embel cari di YouTube akhirnya tahu itu kan pengembangan diri memang sudah dimiliki. Terus ini kan sudah dimiliki dari 3 yang menurut Pak Suherman belum dimiliki, kira-kira mana? Pembelajaran dulu. Oke, jadi memang rata-rata sih kalau bukan yang dimiliki kepemimpinan pembelajaran pasti pengembangan diri. Jadi yang mau dikembangkan dulu itu kepemimpinan pembelajaran. Pak Suherman sekarang memang sudah memiliki pengembangan diri dan orang lain. Kelihatan dari hasil-hasilnya Pak Suherman ini sudah mengembangkan diri sangat jauh, bisa bikin tampilan portofolio digital yang sangat menarik, bikin program-programnya seperti yang kata-kata ajaib, bikin itu anak-anak karya keterampilan. Memang sisa yang mau dikembangkan lagi kepemimpinan pembelajaran. Ya memang ini terkait dengan yang Pak Suherman tadi ini lebih ini disiplin. Oke. Saya rasa orang pembicaraan untuk ini sudah hampir di ujung. Sisa orang mulia ini. Adakah perubahan rencana Pak Suherman dari rencana awal yang Pak Suherman rancang di situ
Karena kan ini pengembangan diri sudah tercapai. Kepemimpinan pembelajaran ini mau dicapai. Apakah tetap di rencana awal DP strategi untuk capai ini, atau ada strategi baru yang Pak Suherman mau buat supaya tercapai ini kepemimpinan pembelajaran? Strategi mungkin sama seperti sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Boleh lihat itu yang landscape dia, kalau nggak salah, yang rencana pengembangan dia. Apa kira-kira terkait itu coba? Ini kan pembuatan media pembelajaran di situ. Ini kira-kira rencananya tuh, mana? Strateginya. Strategi yang digunakan mencapai tersebut ada dengan menggunakan alat atau media pembelajaran yang dapat membatah. Masih pakai yang itu, jadi masih menggunakan Strategi sebelumnya. strategi sebelumnya itu Menggunakan media. menggunakan media. Oke, jadi harapan kita bersama setelah pendampingan individu 2 nanti, kalau semua individu 2, mudah-mudahan rencananya Pak Suherman ini untuk kompetensi ini melalui pengembangan media ini bisa tercapai. Jadi maksudnya dengan media anak-anak lebih kreatif, jadi tercapai kepemimpinan dalam pembelajaran. Oke. Saya sangat mengapresiasi pembicaraan orang hari ini, sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa saya sendiri mau pelajari. Mas Suherman kan sudah melakukan, dan saya mau mungkin menerapkan nanti di sekolah saya, utamanya siswa-siswa yang mungkin menurut pandangan reguler itu inklusif, tapi belum inklusif sebenarnya, tapi untuk reguler mungkin dia agak perlu tambahan perhatian. Butuh perhatian lebih dibanding siswa-siswa yang lain. Oke, kita untuk percakapan orang 4 agenda ini kita akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya Pak Suherman sudah berbagi dengan saya sebagai pengajar Pak Suherman. Nah, sekarang saya mau minta di bagian akhir ini sebelum orang berpisah, refleksi untuk kegiatan orang hari ini. Apakah ada hal baru yang Pak Suherman dapatkan dari pembicaraan orang, atau biasa-biasa saja? hal baru. Ada hal baru yang didapatkan. Salah satunya tadi tentang jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Sebelumnya pemahaman saya jurnal refleksi itu apa yang saya dapat selama LMS itu yang dituangkan dalam jurnal refleksi. Tapi diarahkan di aksi nyata. Kemudian apa saja yang baik menurut Pak Suherman di orang perbincangan ini yang bisa saya pertahankan, kemudian saya tingkatkan, apa hal baiknya? Saya apakah dari segi waktunya saya, atau dari segi bentuk komunikasinya orang, atau kalau komunikasi sangat baik, mudah dimengerti, waktunya juga sesuai. Oke, jadi yang waktu ya. Waktu dia diapresiasi. Komunikasinya mudah dipahami, baik dan mudah dipahami. Oke. Kalau terima kasih banyak untuk apresiasi dari Pak Suherman. Kalau yang kurang dari pembicaraan orang hari ini dari sisi saya, kira-kira menurut Pak Suherman apa yang bisa saya rubah nanti? Kira-kira? Ya, semua baik, tidak ada sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Nah, komunikasinya juga sangat Ya, santai, Oke, tidak tertekan. Terima kasih. Karena memang
kami dianjurkan seperti itu. Tapi kan satu aplikasi biasa ada orangnya. Iya, namanya istilahnya kan watak. Wah, beda-beda lah kan. Setelah ketemu tetap, oh ternyata begini nih orangnya beda sekali dari aplikasi. Ya oke, terima kasih banyak buat refleksi kegiatan hari ini. Semoga saya tetap bisa menjaga komunikasi yang baik dengan waktu. Saya tepat waktu sekali Pak. Ini berkaitan dengan jurnal komunikasi saya dengan Ibu fasilitator. Ini jika ada hal-hal yang bisa saya sampaikan, saya bantu untuk Pak Suherman komunikasikan ke Ibu Fasil. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dari segi daring? Kalau sekarang kan Belum ada. Berjalan baik, belum ada kendala. Oke. Jadi itu yang orang pembahasan hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.